Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa ta'ala laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila jami'i ikhwana minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin, sahabati wa tabi'in, sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa li jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin, wa li jami'il awliya'id as-hasadin wa masyayikhina wa mu'allimina abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhususan min ahli al-hadirin min hadhihi al-jama'ah, ana khususan mu'allif hadha al-kitab Syekh Imam An-Nawawi Syekh Syahabuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barri wa bahriha bi ridha'illah wa bi syafa'ati Rasulillah syahidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman Islam kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah luaskan hati dan pikiran kita, luaskan pintu rezeki kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak turunan yang soleh, solehah, pasangan hidup yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita. Dan mudah-mudahan yang barangkali sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada anggota keluarga kita juga yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadini wa ala kulli dinin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap jamaah Masjid Al-Misbah yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada segenap pengurus masjid, pengurus yayasan, para imam, para bilal, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada maqalah yang keempat. Kemarin terakhir kita membahas terkait ramah kepada
sesama manusia, ternyata itu dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Umar sahabat dekat baginda Rasul yang kemudian menjadi seorang khalifah. Husnul tawaddud ilan nas nisful aqli. Bahkan kata Sayyidina Umar, menyayangi kepada sesama, ya, berbuat baik kepada sesama itu sebagian daripada akal. Jadi kalau orang kok bengis, ya, orang kok kejam kepada sesama, yang ditebarkan justru bukan cinta kasih tapi kebencian, itu berarti separuh akalnya hilang. Separuh akalnya hilang. Punya Tuhan yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Kasih dan Sayang, punya Nabi, ya, kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita juga cinta dan kasih sayang. Lah kok ini umatnya menebar kebencian? Ini kalau kata Sayyidina Umar berarti separuh akalnya itu hilang, nggak jangkep. Halo, ayo kita tebarkan cinta kasih, saling menyayangi, saling memperhatikan satu sama lain agar jangkep akal kita. Insya Allah. Nah, ini didukung, kemudian perkataan Sayyidina Umar itu didukung oleh sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Kata Nabi, sabda Nabi, mudaratun nas shadaqatun. Bersikap ramah, ya, lemah lembut terhadap sesama manusia itu adalah sedekah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk pada maqalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Utsman radhiyallahu anhu. Kalau kemarin dari Sayyidina Umar, pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Sayyidina Utsman. Ini enaknya Bapak Ibu punya alim ulama yang meninggalkan warisan ilmu, ya, dengan kitab-kitab at-turath seperti ini, kitab-kitab klasik seperti ini. Walaupun kita tidak hidup sezaman dengan beliau itu, tapi kita masih berkesempatan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah bosan mendoakan guru-guru kita, sebagaimana mereka juga mendoakan kita, dan berjibaku ingin kebaikan-kebaikan kita semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Utsman radhiyallahu anhu, an Utsman radhiyallahu anhu, man taraka dunya ahabbahu Allah taala
Man taraka dunya ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ninggalin dunia? Apa kita disuruh mati? Halo? Apa kita disuruh meninggal dunia? Begitu? Bukan. Syekh Imam An-Nawawi memberikan penjelasan, maksudnya meninggalkan dunia itu adalah bi an aqalla syab'i wal aqli, yaitu dengan menyedikitkan, aqalla syab'i, menyedikitkan kenyang, wal akli, dan makan. Wa abghadathana minan nas, wa abghadathana minan nas. Abghad itu benci, nggak senang mendapat pujian dari manusia. Nah, ini mesti pelan-pelan ini, ya. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang meninggalkan dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Maksudnya itu enggak kemaruk sama dunia. Iya. Enggak kemaruk. Apa kemaruk itu? Serakah. Kurang. Nah, ini enggak bisa ninggalin dunia nih. Ini bahkan hubbud dunia, kebalikannya, terlalu cinta sama dunia, kurang, gajinya udah puluhan juta, bahkan ratusan juta, masih kurang. Nah, ini tidak meninggalkan dunia. Baik, kita kembali kepada narasi ini. Aqallu syab'i, menyedikitkan kenyang. Ini sederhana dalam keseharian kita. Ayo, siapa di antara kita yang kalau makan, kalau belum kenyang belum mau berhenti? Halo? Padahal kata Nabi, berhenti sebelum kenyang. Ya. Ya. Nabi itu sedikit makan. Nabi itu sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngantukan. Ya, jangankan di atas kasur, lagi ngaji itu masih ngantuk juga. Tapi bukan orang sini, bukan. Sebelah sana. Ya. Bukan kita nggak butuh dengan dunia, bukan. Kita transit di dunia ini kan mazra'atul akhirah. Nggak bisa orang ujuk-ujuk diciptakan tahu-tahu udah kecuali Nabi Adam dulu ya, dan Bunda Hawa. Ya, prototipe manusia pertama. Nah, kalau kita macam ini ya memang harus transit dulu. Apa amalan-amalan kita di dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silahkan ya berkompetisi melakukan amal-amal soleh, di mana semua itu dicatat sama Allah.
Tapi bukan amal soleh aja yang dicatat, amal-amal buruk juga dicatat. Makanya harus mawas diri kita, berhati-hati. Nah, kitab ini mengajarkan nilai-nilai itu kepada kita. Walaupun orang bilang kitab ini adalah kitab tasawuf, paling tidak orang mengatakan kitab ini kitab yang mengajarkan akhlak. Ya. Tapi bahasa sekarang ini saya katakan kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana membangun relasi hubungan yang harmoni. Membangun hubungan kepada sesama, hubungan horizontal, membangun hubungan dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Bagaimana suami istri, istri suami, kita orang tua dengan anak-anak, dengan jiran tetangga. Karena kita makhluk sosial. Kita sering masih bergantung kepada orang lain, nggak bisa hidup sendirian. Disebut suami karena ada istri, disebut istri karena punya suami. Mohon maaf. Begitu juga membangun harmoni hubungan kepada Allah. Ya, harus baik, harus harmoni. Ya, harus harmoni. Kita beribadah kepadanya semata-mata mencari ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hubungan kita kepada Allah, jangankan hubungan kita kepada sesama manusia, wong kita dengan diri sendiri aja kadang-kadang nggak seia sekata. Mulut kita bilang iya, belum tentu hati kita iya. Betul? Kadang-kadang mulut kita tidak, padahal dalam hati kita iya. Nah, itu kan nggak harmoni berarti. Nah, kita harus seia dong, sekata. Dengan diri kita sendiri aja kita jangan berbohong. Wa abghadut tana'a minan nas, dan benci dengan pujian-pujian. Apa maksudnya? Ibadah sudah, nggak mengharapkan orang yang begini nih, pokoknya ibadah bismillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita menjaga ya keikhlasan di hati kita. Kita bukan orang yang ikhlas, tapi kita berupaya ikhlas. Sudah, jangan berharap ingin dipuji. Kalau nggak dipuji, nggak melakukan. Dia benci, terserah. Orang mau lihat mau enggak, pokoknya saya ibadah semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Nah, orang yang punya sikap seperti ini, punya pendirian seperti ini, maka kata Imam An-Nawawi akan dijauhkan dari sifat riya dan angkuh, sombong. Hartanya banyak, dia selalu berderma kepada fakir miskin, tapi berharap dipuji orang. Wah, ini bukan semakin baik, tapi semakin angkuh. Nah, kalau nggak ada saya, siapa yang bisa bantu mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dimaksud kenapa kata Sayyidina Utsman, man taraka dunya ahabbahullahu. Barang siapa yang meninggalkan dunia itu, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara makan, kenyang boleh nggak? Makan kenyang boleh nggak? Boleh. Kekenyangan, itu yang nggak boleh. Kekenyangan.
Tapi menurut ajaran kitab ini menyedikitkan kenyang. Artinya ya secukupnya aja lah. Ya. Insya Allah mentang-mentang lagi musim durian, senang sama durian, 10 biji habis, patutlah tak kuat bangun subuh, kolesterolnya naik, nih sakit, kaki cenat-cenut, ya salah sendiri, nggak mampu menahan tadi itu. Tidak aqallus sabr, tidak menyedikitkan kenyang, wal aqli, tidak menyedikitkan makan. Mentang-mentang suka gonggong, begitu ketemu gonggong, wah, dilahapnya, dihidangkan 1 piring habis, keluar lagi 1 piring habis. Patutlah, ya. Bisa dipahami ini, bisa dipaham. Bukan anti sama sekali dengan dunia. Memang kita masih perlu makan kok. Bedanya manusia sama malaikat kan ini nih. Antara lain kita makan, malaikat enggak. Jangan salah paham, nanti keluar dari masjid kata Ustaz Ridho kita nggak boleh makan. Itu misunderstanding namanya. Secukupnya. Lanjut. Masih ada pasangannya. Man taraka dzunub. Nah, tadi meninggalkan dunia. Sekarang man taraka dzunub ahabbahul malaikatu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka dia dicintai oleh para malaikat. Ya Allah juga suka. Ya, Allah juga suka. Tapi dalam konteks ini Sayyidina Utsman mengatakan dicintai malaikatnya. Apa maksudnya? Li'annahu la yut'abul katabata alladzina yaktubuna as-sayyi'at. Ini kok agak bukan nyeleneh. Ini mungkin jarang-jarang kita dengar nih. Walaupun kadang-kadang menjadi guyonan kita juga nih. Kadang kita suka canda. Coba perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka akan dicintai oleh malaikat. Kenapa? Kata Imam Nawawi, la yut'ibul katabata alladzina yaktubuna sayyi'at. Karena orang yang enggak berbuat dosa itu tidak membuat malaikat lelah menuliskan kejelekan-kejelekannya. Jadi penanya nganggur. Halo. Jadi malaikat santai. Enggak nulisin keburukan hamba itu. Santai dia orangnya baik itu. Ya. Santai. Tapi jangan katakan kemudian yang pegel malaikat pencatat kebaikan-kebaikan. Saya nggak mau lakukan kebaikan, nanti malaikat pegel nyatetin. Malah ayo kita bersama-sama kita bikin pegel malaikat pencatat kebaikan. Tapi jangan bikin lelah malaikat yang mencatat keburukan. Artinya dengan daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita, kita tinggalkan segala keburukan-keburukan itu. Insya Allah. Para suami, ada suami di sini? Ayo kita bikin
Ya. Kita bikin malaikat itu tidak mencatat keburukan kepada kita karena kita selalu menyenangkan para istri-istri kita. Halo, setuju ini? Ya, tidak berbuat zolim sama istri. Uang belanjanya selalu dikasih. Betul? Nganggur. Ya Allah, ini suami baik banget sama istrinya. Penanya nganggur, nggak ada keburukannya. Alhamdulillah. Yang dicatat adalah kebaikan-kebaikannya melulu. Para istri, ada istri di sini? Bikin malaikat pencatat keburukan itu nganggur. Ya, karena bunda tidak melakukan keburukan-keburukan kepada suami. Insya Allah. Amin Allahumma. Para orang tua, ada orang tua di sini? Semua kita orang tua. Ayo kita berbuat arif, bijak, sayang sama anak-anak, karena anak-anak adalah titipan Allah. Begitu seterusnya bisa kita kembangkan. Jadi agak nyeleneh juga ya. Orang yang meninggalkan perbuatan dosa mohon maaf, Pak Haji agak batuk. Pak Haji WA saya kemarin, pengennya sih saya istirahat, tapi nggak mentolong. Apa nggak mentolong? Nggak tega, udahlah ngaji sebulan sekali, libur pula. Pelan-pelan, insya Allah. Ya. Bisa dipahami nih? Insya Allah ya. Yang pelan-pelan. Kalau ngajar ABG gini jangan buru-buru. Udah pelan-pelan aja kadang masih lupa juga. Ya. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang manfaat barokah buat kita. Sedikit tapi berkah. Kita berupaya mengamalkan pelan-pelan, butuh proses. Orang tuh nggak ujug-ujug simsalabim berubah menjadi baik, itu enggak. Butuh proses. Pelan-pelan ya. Insya Allah. Jadi bunda jangan ngarepin habis ngaji sama Ustadz Ridho dengarkan materi ini lalu nanti di rumah berharap suaminya jadi malaikat semua. Kalau masih agak-agak marah sedikit nggak banyak, wajar, namanya juga manusia. Bunda mau tahu nggak rahasia kenapa para suami itu kadang marah? Halo. Itu karena para suami itu sayang sama istrinya. Betul Pak? Saya belain Pak, saya belain. Asal marahnya jangan setiap menit, setiap jam, setiap waktu. Itu mah kebangetan. Begitu juga istri. Bapak tahu kenapa istri itu cerewet? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Kalau betul jawabannya boleh pulang duluan. Iya bu. Iya bu, paham. Mau tahu jawabannya? Istri cerewet itu juga karena sayang sama suami. Betul bunda? Zero. Seri. Masya Allah, masih ada lagi satu lagi nih. Man hasamat tam'a
anil muslimin ahabbahullahul muslimuna. Ya Allah, barang siapa hasama ay qatta'ahu anhum, hasama tom'a, barang siapa yang memotong sifat rakus, tomak bahasa Indonesianya tamak ya, tamak. Nah, barang siapa yang mampu memutus sifat tamak kepada sesama muslim, ahabbahullahul muslimuna, maka dia akan dicintai oleh orang-orang muslim. Kasih satu, ya Allah, makasih ya, insya Allah manfaat nih, alhamdulillah. Senang yang ngasih, senang yang dikasih, betul? Tetapi kalau dikasih, makasih ya, ada nggak yang lain? Nah, itu tamak, itu udah dikasih, apa istilahnya? Dikasih hati minta jantung, itu tamak. Malah yang ngasih jadi sebel. Terkadang orang karena kebutuhannya sangat mendesak, kebetulan dia lagi nggak punya, sementara dia harus membayar SPP anaknya. Biasanya kita orang tua kan berjibaku gimana mendapatkan sangu itu, uang itu untuk membayarkan SPP. Mau berangkat ke bank prosesnya lama, sementara anak ujian. Bismillah, punya sahabat baik, insya Allah dia punya kecukupan, datang pinjam, ya, sekedarnya menutup SPP anak atau uang ujian anak, dikasih, alhamdulillah, makasih, ada keluasan rezeki, dibayar, alhamdulillah, yang pinjamin senang, yang minjam juga senang. Tapi jangan jadikan kebiasaan berharap dia orang yang baik tuh, perlu ini datang pinjam, perlu pinjam. Ya. Akhirnya karena banyak pinjamannya, nyaurnya juga nyaur, bayarnya juga tunda. Sebel nggak yang ngasih pinjaman? Ini bisa kita kembangkan. Pokoknya barang siapa yang bisa memutus sifat tomak kepada sesama muslim, maka kita akan dicintai oleh saudara-saudara kita juga yang muslim. Sebetulnya ini general, bersifat umum, bukan hanya sesama muslim. Dalam pergaulan hidup juga kan kita kadang bertetangga, bersahabat dengan orang-orang muslim. Ayo pandai-pandai menjalin, membangun hubungan harmoni kepada sesama. Alhamdulillah. Lanjut. Jam berapa isyroknya Pak Haji? Udah habis, tinggal masuk maqalah yang kelima, al-maqalatul khamisatu. Ya sudah, tambah cie, tambah satu ya. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu
dari Sayyidina Ali. Subhanallah. Tadi dari Sayyidina Utsman, sekarang dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga termasuk sahabat Nabi yang sangat dekat. Di samping beliau adalah sepupu Nabi, beliau juga menantu Nabi. Karena beliau menikah dengan putri Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali usianya relatif lebih muda, sama dengan Abdullah bin Ibnu Abbas, pamanda Nabi. Dan Nabi sangat sportif sekali. Sayyidina Ali termasuk orang yang cerdas, tingkat intelektualnya mumpuni. Ya, sama Ibnu Abbas juga gitu juga, usianya relatif muda, ya, tapi sangat mumpuni, ya, secara keilmuan. Nabi itu orang yang sangat sportif, memberikan penghargaan kepada memang orang-orang yang punya kompetensi bagus. Kalau ada orang tanya tentang Al-Quran, di situ ada Ibnu Abbas, ada Ali, itu tanya sama pamanda saya itu Ibnu Abbas. Itu kan sebuah pengakuan dari Nabi. Bahkan Sayyidina Ali disebut sebagai gerbangnya ilmu. Ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Saya ini adalah pusat kotanya ilmu. Maksudnya saya Nabi. Wa Ali babuha, dan Ali itu adalah pintu gerbangnya. Biasa kita kalau mau masuk kota kan biasanya ada welcome, ya, selamat datang di kota. Nah itu kata Nabi itu, Ali itu gerbangnya ilmu. Apa kata Sayyidina Ali? Inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara nikmatnya dunia itu cukuplah buat kamu itu, buat kita ini, Islam itu sebagai kenikmatan yang paling besar. Halo, bisa dipahami? Senang gak punya rumah? Ayo, jujur. Punya rumah tuh kenikmatan gak? Nikmat. Senang gak kita? Senang, harus senang. Karena rasa senang sebagai bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Punya kendaraan, senang gak? Itu bagian daripada nikmat. Punya istri, punya suami, kita dikarunia keluarga yang soleh, solehah, senang. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh seperti ini, orang solehah, senang, nikmat. Kesehatan, nikmat nggak? Senang kita? Di antara kenikmatan tadi itu yang saya sebut antara lain, nikmat yang paling besar kata Sayyidina Ali adalah kenikmatan kita dalam keadaan Islam, sehingga kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Nggak ada gunanya harta benda, nggak ada gunanya jabatan, nggak ada gunanya keluarga kalau kita tidak beriman dan berislam. You understand? Dengan modal iman dan keislaman kita yang ada di dada kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara.
Ini bagian daripada ikhtiar kita menjaga keimanan dan keislaman kita. Salat subuh berjamaah, kemudian ngaji, ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan keimanan keislaman ya akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut husnul khatimah. Itulah cita-cita seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Cita-cita yang paling tinggi itu, yang mulia itu adalah mati dalam keadaan husnul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Nah ini karena keislaman kenikmatan yang paling besar di antara kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena kita iman dan Islamlah, maka amalan-amalan apapun kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil, remeh kata kita, dicatat sama Allah, catat sama Allah, catat. Itu kan karena asbab ada iman Islam. Bersedekah, jangankan 1 juta, jangankan 1 miliar, 10.000 dicatat sama Allah, dicatat sama malaikat tadi. Bahkan kata Nabi, menyingkirkan duri dari jalan itu loh, dimana dia khawatir akan kepijak oleh saudaranya yang lewat, itu dicatat sebagai pahala yang besar oleh Allah. Itu karena sebab ada iman, ada Islam. Tapi kalau ini nggak ada, mau sedekah sedunia dengan isinya pun, kalau kita tidak beriman dan berislam, maka tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bisa difahami. Ya, yuk teruslah berbuat baik wahai para istri kepada suaminya, teruslah berbuat baik wahai para suami dengan para istri, dengan para keluarga kita, dengan para jiran tetangga dan para karib kerabat sahabat kita semua, karena itu dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian cukup 2 maqalah ini, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah buat kita semuanya. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.